Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu dengan saya Ufi Lutfiah. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang bilangan bulat. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan contoh bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Kemudian saya juga akan menjelaskan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan coba memperkenalkan apa aja sih bilangan bulat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, perhatikan contoh bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari berikut ini. Yang pertama yaitu ada termometer. Tahukah kamu termometer? Pasti udah nggak asing kan? Nah, pernahkah kalian memakai atau memperhatikan termometer? Termometer merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk mengukur suhu suatu zat. Nah, oke, selanjutnya yaitu contoh yang kedua, kapal selam. Nah, kapal selam umumnya digunakan untuk keperluan pengaman atau pengawasan perang dan bisa juga digunakan untuk operasi penyelamatan. Oleh sebab itu, penting bagi para penyelam dan kapal selam untuk mengetahui tingkat kedalaman air laut. Kemudian, contoh yang ketiga yaitu mengatur keuangan rumah tangga. Nah, mengatur keuangan itu sangat penting kan bagi kita semua, apalagi di dalam sebuah rumah tangga, sangat dibutuhkan. Yang keempat yaitu plat motor, kemudian nomor telepon, nomor rekening, nomor induk keluarga, dan lain-lain. Nah, semua ini tuh merupakan contoh dari bilangan bulat. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan bulat? Jadi, bilangan bulat merupakan penggabungan antara himpunan bilangan bulat negatif, himpunan bilangan nol, dan himpunan bilangan bulat positif. Berikut adalah contoh dari garis bilangan bulat. Yang ini, titik ini merupakan bilangan nol, yaitu termasuk himpunan bilangan nol. Kemudian, bilangan yang berada di samping kanan bilangan nol merupakan himpunan bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan yang berada di samping kiri bilangan 0 merupakan himpunan bilangan bulat negatif. Nah, jadi kesimpulannya bilangan bulat merupakan kumpulan dari bilangan bulat positif dan kumpulan dari bilangan bulat negatif seperti pada contoh garis bilangan bulat seperti ini. Kemudian berikut tanda yang sering digunakan dalam penentuan bilangan bulat. Yang pertama, tanda seperti ini biasa dibaca lebih dari, kemudian tanda seperti ini biasa dibaca kurang dari, dan tanda yang ini biasa dibaca kurang dari sama dengan, kemudian tanda yang ini biasa dibaca lebih dari sama dengan, dan yang ini biasa dibaca tidak sama dengan, kemudian yang ini dibaca positif, yang ini dibaca negatif, dan yang ini dibaca sama dengan. Oke, langsung saja. Nah, bilangan asli. Pernahkah kalian ingat materi tentang bilangan asli dan bilangan cacah? Bilangan asli yaitu terdiri dari 1, 2, 3, 4 sampai ta hingga, sehingga dapat dinotasikan seperti A sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai ta hingga. Begitu pula dengan bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai ta hingga, sehingga dinotasikan seperti C sama dengan 0, 1, 2, 3, 4 sampai ta hingga. Oke, selanjutnya yaitu ada bilangan bulat positif yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai ta hingga. Selanjutnya, bilangan bulat negatif yang dimulai dari ta hingga sampai min 1. Dan yang terakhir yaitu ada bilangan 0, yaitu hanya terdiri dari bilangan 0. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, dalam mengoperasikan penjumlahan bilangan bulat, dia menggunakan dua cara. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan. Yang kedua, penjumlahan bilangan bulat tanpa alat bantu. Nah, kalau menggunakan garis bilangan seperti ini, contohnya 4 ditambah 5 sama dengan 9. Karena di sini 4 dan 5 bilangan bulat positif, maka kita harus tentukan terlebih dahulu titik nolnya, kemudian kita melangkah sebanyak 4 kali, kemudian ditambah sebanyak 5 kali, maka akan berhenti di titik 9. Sedangkan cara yang kedua yaitu penjumlahan bilangan bulat tanpa alat bantu.
Contohnya, yang pertama, 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kita harus ketahui bahwa 4 dan 5 ini bilangan bulat positif, maka hasilnya juga bilangan bulat positif. Demikian contoh yang kedua dan contoh yang ketiga. Nah, di dalam sifat-sifat penjumlahan itu memiliki 4 sifat diantaranya, yaitu sifat tertutup, sifat komutatif, sifat asosiatif, dan dan dia mempunyai unsur identitas. Nah, langsung ke pembahasan, apa sih sifat tertutup? Jadi sifat tertutup itu hasil penjumlahan 2 atau lebih bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Contohnya, 5 ditambah 15 sama dengan 20. Perlu kita ketahui bahwa 5 dan 15 merupakan bilangan bulat positif dan 20 juga termasuk bilangan bulat positif. Kemudian contoh yang kedua, 4 ditambah 6 ditambah 20 sama dengan 30. Kita harus ketahui bahwa 4, 6, 20 dan 30 merupakan bilangan bulat. Oke, ke sifat yang kedua, yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif adalah untuk setiap bilangan bulat A dan B, maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh, 4 ditambah min 3 sama dengan min 3 ditambah 4. Nah, 4 tambah min 3 menghasilkan 1 dan min 3 ditambah 4 menghasilkan 1. Maka hasil dari ruas kiri dan hasil ruas kanan itu sama. Kemudian sifat asosiatif berlaku untuk A, B, C bawa bilangan bulat, maka A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Contoh, 4 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 4 tambah 5 tambah 6. Kita ketahui bahwa 4 tambah 5 ini sama dengan 9, kemudian ditambah 6 sama dengan 4 ditambah 11. 11 adalah hasil penjumlahan dari 5 ditambah 6. Maka dengan kedua ruas ini hasilnya sama-sama 15. Ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Kemudian sifat penjumlahan mempunyai unsur identitas. Nah, bilangan 0 merupakan unsur identitas dalam penjumlahan bilangan bulat. Untuk sembarangan bilangan bulat, A selalu berlaku. A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Contoh, 5 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 5. Maka 5 tambah 0 menghasilkan 5 dan 0 tambah 5 menghasilkan 5. Kita harus ketahui bahwa ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama, yaitu menghasilkan 5. Oke, langsung saja kita ke operasi pengurangan bilangan bulat. Nah, dalam operasi pengurangan bilangan bulat, dia juga mempunyai 2 cara dan 1 sifat. Yang pertama, pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Contoh, min 5 dikurangi min 2. Nah, kita harus tentukan titik nolnya terlebih dahulu. Yaitu kemudian kita diminta untuk melangkah ke kiri sebanyak 5 kali. Dan kemudian dijumlahkan dengan min 2 dikurangi dengan min 2, maka akan menuju ke arah kanan sehingga dia berhenti di titik min 3. Kemudian pengurangan bilangan bulat tanpa alat bantu. Nah, ini tuh berlaku untuk A, B merupakan bilangan bulat. Maka A dikurangi B sama dengan A ditambah min B. Contoh, 4 dikurangi 2 sama dengan 4 ditambah min 2. 4 dikurangi 2 menghasilkan 2 dan 4 ditambah negatif 2 menghasilkan 2. Kita sudah jelas bahwa ruas kiri dan ruas kanan sama-sama mempunyai hasil yang sama. Kemudian sifat operasi pengurangan pada bilangan bulat hanya berlaku sifat tertutup. Yaitu contohnya 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Kemudian contoh soal. Isilah dengan menggunakan tanda bilangan kurang dari dan lebih dari. Contoh, A, 10 lebih dari 5. Jelas bahwa 10 itu lebih besar daripada 5. Kemudian, negatif 2 kurang dari 1. Contoh yang ketiga, negatif 10 kurang dari 2. Dan contoh yang keempat, positif 2 lebih dari 0. Kemudian contoh soal yang kedua, susunlah bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil. Jika kita menjumpai soal seperti ini, maka langkah pertama kita harus menentukan nilai yang paling kecil. Nah, di sini nilai yang paling kecil adalah nilai negatif. Maka semakin besar angka nilai negatif, maka dia bernilai semakin kecil. Di sini
sudah tertera jawabannya. Kemudian yang ketiga yaitu susunlah bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar. Nah, kalau misalkan soal yang ketiga dia diminta dari bilangan yang terbesar. Langkah pertama kita harus menentukan bilangan mana yang paling besar. Nah, di sini sudah tertera jawabannya yaitu 9, 7, 3, 0, min 1, min 3, sama min 8. Oke, langsung saja ke berikutnya. Yang kedua yaitu operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Dalam mengoperasikan perkalian bilangan bulat, nah yang pertama menghitung perkalian dua bilangan. Yaitu yang pertama A kali B sama dengan AB, contohnya 4 dikali 2 sama dengan 8. Ketahuilah bahwa A, B di sini termasuk bilangan bulat. Kemudian negatif A dikali B sama dengan negatif AB. Maka negatif 4 dikali 2 sama dengan negatif 8. Berikut ke yang C, A dikali negatif B sama dengan negatif AB. Maka contohnya 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Contoh berikutnya, negatif A dikali negatif B sama dengan AB. Maka contohnya negatif 4 dikali negatif 2 sama dengan 8. Berikut kita ke contoh sifat perkalian bilangan bulat. Nah, di dalam perkalian bilangan bulat dia juga memiliki sifat. Di antaranya ada 6 sifat. Yang pertama yaitu adanya sifat tertutup, yang kedua sifat komutatif, yang ketiga sifat asosiatif, yang keempat sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yang kelima sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, kemudian yang terakhir dia mempunyai unsur identitas. Selanjutnya langsung saja kita bahas sifat tertutup. Sifat tertutup untuk setiap bilangan bulat A dan B maka berlaku A dikali B sama dengan C. Contohnya 4 dikali 5 sama dengan 20. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat komutatif. Untuk bilangan A, B merupakan bilangan bulat, maka A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh, 3 dikali 4 sama dengan 4 dikali 3. Nah, 3 kali 4 sendiri menghasilkan nilai 12, dan 4 dikali 3 menghasilkan 12. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama menghasilkan nilai 12. Kemudian sifat asosiatif. Untuk setiap bilangan bulat A, B, C, maka berlaku A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Contohnya, 3 dikali 4 dikali 5 sama dengan 3 dikali 4 dikali 5. Nah, 12 merupakan hasil perkalian 3 kali 4, kemudian dikalikan dengan 5 sama dengan 3 dikali 20. 20 sendiri adalah hasil perkalian 4 dikali 5. Maka 12 kali 5 menghasilkan nilai 60 dan 3 kali 20 menghasilkan nilai 60. Sudah jelas bahwa ruas kiri dan ruas kanan sama-sama menghasilkan nilai 60. Kemudian sifat selanjutnya yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Untuk bilangan bulat A, B, C, maka berlaku A dikali B ditambah A dikali C sama dengan A dikali B ditambah C. Contohnya, 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 4. 6 sendiri adalah hasil perkalian 2 kali 3, kemudian ditambah dengan 8. 8 adalah hasil perkalian 2 dikali 4 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 4 dapat menghasilkan 7. Nah, 6 tambah 8 sama dengan 14 dan 2 kali 7 sama dengan 14. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama menghasilkan nilai 14. Kemudian sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Untuk bilangan bulat A, B, dan C, maka A kali B dikurangi A kali C sama dengan A dikali B dikurang C. Contohnya, 2 kali 3 dikurangi 2 kali 4 sama dengan 2 dikali 3 dikurang 4. 6 merupakan hasil perkalian 2 kali 3, kemudian dikurang 8. 8 adalah hasil perkalian 2 kali 4 sama dengan 2 dikali min 1. Min 1 adalah hasil pengurangan 3 negatif 3 dikurang 4. Maka 6 dikurangi 8 menghasilkan nilai min 2 dan 2 dikali min 1 menghasilkan nilai min 2. Kemudian
ke sifat selanjutnya, yaitu mempunyai unsur identitas A dikali 1. Unsur identitas pada perkalian adalah 1. Untuk setiap bilangan bulat A, maka berlaku A dikali 1 sama dengan 1 dikali A. Contohnya, 7 dikali 1 sama dengan 1 dikali 7. Jelas bahwa 7 dikali 1 sama dengan 7 dan 1 dikali 7 sama dengan 7. Kemudian kita langsung saja ke operasi pembagian bilangan bulat. Nah, dalam mengoperasikan pembagian bilangan bulat, maka pembagian operasi kebalikan dari perkalian. A dibagi B sama dengan C, maka A sama dengan B dikali C. Contohnya, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Maka 15 sama dengan 3 dikali 5. Kemudian hasil pembagian dua bilangan bulat. A dibagi B sama dengan positif. Contohnya, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Negatif A dibagi B sama dengan negatif. Contohnya, negatif 6 dibagi 2 sama dengan negatif 3. A dibagi negatif B menghasilkan negatif. Contohnya, 6 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 3. Negatif A dibagi negatif B menghasilkan positif. Maka contohnya negatif 6 dibagi negatif 2 sama dengan 3. Selanjutnya, sifat operasi pembagian pada bilangan bulat, dia tidak menggunakan sifat tertutup. Contohnya, 4 dibagi 5 sama dengan 4/5. Kita ketahui bahwa 4 dan 5 merupakan syarat operasi pembagian bilangan bulat, sedangkan hasilnya dia pecahan. Kemudian, tidak berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Contoh soal. Tentukan pengganti N untuk soal berikut. A. N dibagi 2 sama dengan 12. Kemudian kita ubah ke bentuk pecahan. N dibagi 2 sama dengan 12. Kemudian N sama dengan 24. 24 ini adalah hasil perkalian 12 dikali 2. Kemudian contoh soal yang kedua. 36 dibagi N sama dengan 3. 36 sama dengan N. 36 per N sama dengan 3. Kemudian 36 sama dengan 3N. 3N di sini adalah hasil perkalian 3 dikali N. Kemudian 36 dibagi 3 sama dengan N. Nah, 12 sama dengan N. I hope that you're safe and that I will see you soon.